Prabu Arjuna Sosrobau, seri 214, Romo Bargowo. Romo Bargowo pun segera bergegas menuju kamar ibunya. Ia kemudian mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. "Ibu, adakah ibu ada di dalam?" sapa Romo Bargowo. Namun tetap tidak ada jawaban. Romo Bargowo kemudian mendorong pintu itu yang ternyata tidak dikunci. Romo Bargowo terkejut karena ibunya ada di dalam dan sedang menangis. "Ibu, mengapa ibu menangis?" bertanya Romo Bargowo. "Ragil, bunuhlah ibumu ini, Ragil. Ibumu tak pantas mendampingi ayahmu dan kalian anak-anakku," geluh Dewi Renuko. "Marilah ibu dipanggil Bopo. Jika ibu merasa bersalah, hadapi dengan tabah dan katakan dengan jujur," saut Romo Bargowo. "Bunuhlah saja aku ini, Ragil," desak ibunya. "Membunuh itu perkara yang mudah bagiku, namun harus jelas perkaranya dahulu. Ayo, sekarang menghadap Bopo. Kakak-kakak juga sudah menunggu," desak Romo Bargowo lagi. Romo Bargowo akhirnya bisa membujuk ibunya untuk pergi ke sanggar. Keempat anaknya berdebar-debar melihat ibunya yang kusut dan sepertinya baru saja menangis. Mereka menduga ibunya itulah yang dimaksud oleh ayahnya dengan tuduhan perbuatan nista. Ki Jamadagni menanggapinya dengan wajah datar. Namun kemudian Ki Jamadagni harus mengambil keputusan. "Nyi, aku tak ingin mendengar dan mengetahui apa yang kau lakukan dan dengan siapa. Namun aku sudah yakin bahwa tindakanmu itu layak untuk dihukum," berkata Ki Jamadagni. Sedangkan Dewi Renuko hanya diam tidak menjawab. Dan anak-anaknya pun hanya menunggu dengan berdebar-debar apa yang akan diputuskan oleh ayahnya. Kemudian Ki Jamadagni melanjutkan, "Dan hukuman yang pantas adalah hukuman yang paling berat." "Bopo, ini pengadilan apa, Bopo?" saut Rumawan. Sedangkan Dewi Renuko hanya bisa menangis karena ia tahu bahwa suaminya itu tidak mungkin diubah pendiriannya. Namun kemudian ia justru pasrah, katanya, "Hukuman yang paling berat adalah hukuman mati. Aku rela sebagai tebusan atas kesalahanku. Terlebih aku mati di tangan suamiku sendiri." "Bopo, apa tidak akan terjadi?" "Bopo, tidak akan terjadi," selo Suseno. "Aku bersedia menjadi gantinya, Bopo. Saya bersedia dihukum mati," kata Wismowasu yang sejak tadi lebih banyak diam. Ki Jamadagni diam beberapa saat. Bagaimanapun kebimbangan mendera hatinya. Suasana pun hening. Semua anak-anaknya berharap ayahnya itu mencabut kata-katanya. Namun yang terjadi sungguh membuat mereka terperangah dan tak percaya ketika mendengar Ki Jamadagni berkata dengan pelan namun tegas dan jelas, "Renuko harus dihukum mati." "Bopo!" hampir bersamaan anak-anaknya berseru. Namun justru ibunya yang menghibur mereka. "Biarlah yang mesti terjadi, biarlah terjadi. Aku telah siap menghadapinya. Hormatilah ayahmu dan turuti perintahnya. Aku memang pantas dihukum mati." Semua terdiam, heran dengan kata-kata ibunya. Bagaimana mungkin ibunya bisa sepasrah itu?
Romo Bargowo hanya menggeram, tak tahu mesti berkata apa. Ia tidak tahu pula harus membela siapa, karena permasalahannya juga belum ia ketahui dengan sesungguhnya. Tetapi anak-anaknya masih berharap ayahnya akan luluh hatinya mendengar kepasrahan ibunya itu. Namun kelima anaknya itu semakin terkejut ketika ayahnya berkata yang sama sekali tak terduga dan bahkan tak masuk di akal. Yang harus melaksanakan hukuman adalah kalian anak-anakku. Bobo! Hampir serentak anak-anaknya berseru. Romo Bargowo hanya menggeram keras. Sedangkan Dewi Renuko tak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin ia mesti terbunuh oleh anak-anaknya? Seandainya itu dilakukan oleh sang suami, ia akan merasa tersanjung dan dengan ikhlas menjalaninya. Ia sama sekali tidak bisa membayangkan harus mati di tangan anak-anaknya, anak-anak yang melahirkan. Bersambung. Pengadilan manusia sering lebih kejam dari pengadilannya. Terima kasih. Matur nuwun.